Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suradi Usman Gayoni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Nandako Tonio yang saat ini magang di perusahaan Continental Otomotif Budapest, Hongaria, yang merupakan alumni teknologi listrik Politeknik Negeri Loksmawe. Bagaimana beliau sampai bisa magang ke Hongaria? Lebih lanjut akan kita bincangkan dengan Nanda. Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam Bang Yus. Sehat ya, Nanda? Alhamdulillah Bang Yus. Sehat. Alhamdulillah. Ini bisa disampaikan ke teman-teman eh, situasi di Hongaria sekarang. Lagi musim apa nih? Wah, baik Bang Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Yus, Alhamdulillah sekarang saya berada di Hungari, tepatnya di Budapest, yaitu ibu kota negara Hungaria. Ya, untuk pertanyaan bagaimana kondisi saat ini, sekarang sedang memasuki musim gugur Bang. Jadi musim Hmm, autumn, karena di bulan Oktober ini pergantian dari musim panas ke musim dingin. Jadi ada musim gugur dulu bang. Jadi sebelum masuk musim dingin, nah musim gugur dulu. Nah sekarang cuacanya itu berubah-ubah. Ya, seperti kemarin, kemarin untuk suhu mencapai 2 derajat bang, 2 hmm, derajat. Nah pada saat sekarang ini, sekarang posisinya itu 13 derajat. Nah jadi berubah-ubah. Nah seperti itu. ya. Ini situasi perang Rusia Ukraina bagaimana? Apakah berdampak ke Hongari? Kalau untuk perang bang, alhamdulillah tidak bang. Eh, Karena Dampak mungkin ekonomi? Barangkali dampak ekonomi, harga jadi tinggi begitu. Inflasi. kalau untuk inflasi ada, cuman tidak tidak tinggi mungkin ya bang, tidak, dan Hmm, itu mungkin tidak menjadi penghalang gitu, tidak ada dampak dampak yang besar yang tinggal di sini. Seperti itu bang. ya, dari sisi keamanan aman ya, nggak masalah ya. Dari sisi keamanan alhamdulillah, dan mungkin mungkin ada beberapa, mungkin seperti kapal perang mungkin di atas itu mungkin ada yang melintas, Iya, seperti itu saja sih bang. Kalau untuk keamanan, ketentraman, kedamaian alhamdulillah sampai saat ini masih aman-aman saja. ya, alhamdulillah. Dan ini sudah berapa lama ini magang di Continental Automotive Budapest ini? Ehm, untuk waktu sudah berjalan 11 bulan bang, 11 11 bulan bulan. karena saya sampai di Budapest tahun lalu, karena di bulan 12 bang, bulan 12 sampai saya sampai di Budapest. Ya, Ya, ini bisa Kroasia. Ya. diceritakan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini, bagaimana sampai Nanda bisa ikut magang di Continental Automotive Budapest ini. Baik bang Yos. Jadi bermula nih bang, bermula dari keinginan bang, dari keinginan pribadi, tentu keinginan sangat bang, untuk keluar negeri Bang. Nah dari keinginan saya pribadi dari dulu, kalau udah sekolah yang bekerja di luar negeri bang, karena itu it's my dream banget bang. Hmm, Nah kebetulan pada saat saya kuliah, kebetulan saya kuliah di Politeknik bang, jurusan listrik. Pada saat semester 6 itu bang, semester 6 udah semester akhir, udah tingkat akhir. Nah ada informasi dari jurusan bahwa ada program magang nih bang, program magang, nama program magang ini program Markija bang, program Markija Berdaya untuk para mahasiswa alumni. Kita akan join nih di Zoom meeting sama seperti kita ini bang. Zoom meeting nanti di sana akan diperkenalkan bagaimana cara daftar, apa saja persyaratannya, kemudian apa saja yang lengkapi, itu akan itu tertera pada saat Zoom meeting nanti.
Nah, kemudian setelah saya ikuti proses-proses Zoom, bagaimana Markija ini menyampaikan informasi terkait magang. Nah, sebulan setelah itu saya mendaftar bang. Saya eh, mendaftar di websitenya itu bang, website Markija Berdaya. Saya masukkan dokumen, itu biasa, masukkan data pribadi, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Selang 6 bulan dipanggil bang, baru dipanggil untuk wawancara, karena posisi seleksinya bang tidak, gimana ya, bang, tidak berurut. Maksudnya seminggu setelah ini akan ada tes ini, tidak, kita menunggu nih bang, menunggu informasi dari Markija Berdaya tersebut, dari penyelenggara program magang. Jadi setelah itu tes wawancara, ada namanya tulis tes tulis ya, langsung dari perusahaan, sampai dari perusahaan. Setelah tes tulis baru tes terakhir ya, wawancara bahasa Inggris. Itu memang langsung dari pihak perusahaan sendiri. Dan sebulan setelahnya, oh bukan, mohon maaf, bukan sebulan, 2 minggu setelahnya dinyatakan lulus, dan alhamdulillah bulan dari situ barulah berangkat ke Budapest, Hungaria. Oke, Seperti itu bang Yos. jadi syaratnya apa saja nih yang mesti dipenuhi? Nah, untuk syarat bang, yang pertama dari jurusan teknik bang, Hmm, Nanda karena teknologi listrik ya? saya teknologi listrik, Hmm, jurusan teknik, karena program magang untuk teknik bang, ya, vokasi, vokasi langsung ke vokasi. teknik gitu bang kan. Ya, Hmm, jadi yang pertama jurusan teknik, yang kedua berbahasa bang, hmm. bahasa, kemudian yang ketiga ya syarat administrasi. Itu saja bang syaratnya. Oke, bahasa bisa berbahasa asing. Dalam hal ini bahasa Berbahasa Inggris ya. Inggris. Iya, betul 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 bang. Ya, tes, lisan, dan tulis. Ya, Les desain dan, ya betul betul. oke. Dan tadi itu ada yang kemudian tes terakhir dan dinyatakan lulus. Ini setelah, ini kan sudah 11 bulan nih di sini. Iya, Jadi bagaimana Nanda 11 bulan menjalani magang di sini? awalnya bang, awal mula sampai di sini itu agak terasa berat bang, karena perubahan iklim, ya kan bang, perubahan iklim, Iya. perubahan cuaca, segalanya itu berubah bang sampai di sini. Mulai dari makanan, suhu, cuaca, teman, lingkungan, semua harus dimulai dari nol lagi bang. Nah, Hmm. sebulan pertama agak terasa sulit, karena ditambah lagi di Hungaria mayoritas Katolik bang, bukan Muslim. Hmm. Sedangkan kita di Indo kan mayoritas Muslim nih. Hmm. Jadi bagaimana cara beradaptasi dengan kawan itu terasa beratnya di bulan pertama. Nah, bulan kedua mulai terasa ringan, bulan ketiga mulai merasa ringan. Nah, sampailah pada saat sekarang ini ya seperti sudah biasa bang. Hmm. Rasanya ya is okay, hari ini udah cocok untuk aku. Seperti itu. Ya. Bahasa-bahasa apa? Bahasa Inggris di sana? Bahasa Rusia? Bahasa 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 Hungaria bang, bahasa Hungaria. Cuman karena kami pendatang nih belum, nggak bisa sih, nggak bisa bahasa Hungaria, jadi menggunakan bahasa Inggris Bahasa sehari-hari. bahasa Hungari itu mirip ke bahasa Rusia. Bahasa Rusia ini mirip dengan bahasa Ukraina. Kalau bahasa Magyar, orang ini nyebutnya bahasa Magyar ya bang. Bahasa Ah, Magyar sedikit mirip, tapi nggak terlalu mirip sih bang. hmm. Mirip dengan Rusia ya, Sedikit mirip. sedikit mirip Bahasa ya. Rusia, Rusia, Ukraina dan Hungari sedikit mirip. Ya, jadi kalau misalnya
ketiga negara ini komunikasi itu saling ngerti? Enggak ngerti juga bang. Ya, pelafasan Oke, katanya itu sedikit mirip. Nah, ya ada itu ada artinya kata-kata yang mungkin mirip. Ya, oke dari baik. Tapi di sini berarti selain bahasa Hungari, untuk yang pendatang berbahasa Inggris. ya betul betul bang. Dan masyarakat Hongarinya terbiasa dengan bahasa Inggris. Ini sudah jadi bahasa kedua begitu. Ah, bang, dari pandangan saya pribadi untuk negara Hungari, sepertinya Eropa tidak gimana ya bang, tidak me- tidak membesarkan bahasa Inggris dalam kehidupannya bang. Hmm, Karena bagaimana yang saya lihat di perusahaan, kemudian di sekitar-sekitaran Budapest sendiri, banyak ke bahasa Budapest, lebih banyak ke bahasa Magyar sendiri. Nah, berbeda dengan Indonesia. Itu kalau ini dari pandangan saya, Bang, dari ya, pandangan ya. saya. Kalau di Indonesia bahasa Inggris dibesarkan seperti itu. Tapi kalau di sini, Bang, di Eropa, itu lebih makan bahasa sendiri. Jadi kalau bahasa Inggris itu istilahnya kalau bisa ya udah, kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nah, Oke. seperti itu. Jadi Jadi Nanda, karena ya. oke, Bang. Jadi Nanda di sini berbahasa Inggris dengan native di sini, dengan teman-teman di tempat magang. Iya, jika dengan jika di tempat magang, Bang, keseringan menggunakan bahasa Inggris. Cuman ada juga belajar bahasa Magyar. Ya, Tapi keseringan memang menggunakan bahasa Inggris. ya. Bahasa lokal sini untuk general speaking udah mulai bisa ya. Untuk general speaking. Untuk bahasa bang sulit bang, karena saya melihat kosakata bahasa Hungari bang, waduh itu berat. Eh, Paling ada beberapa kata yang dihafal gitu. Cuman kalau untuk ngomong, untuk menyatukan satu kalimat itu masih agak masih berat. masih perlu waktu ya. Jadi Ya, berbicara bahasa Inggris sama bahasa Hongari, ini tingkat kesulitannya lebih sulit mana nih? lebih sulit bahasa Hungari bang, Lebih lebih sulit ya. karena bahasa Hungary ini jika kita lihat di Google nih Bang, kita lihat Hmm, di beberapa sumber, itu masuk ke bahasa bahasa sulit di dunia, bahasa tersulit, masuk salah hmm, satu. Jadi pelapasannya, tulisannya itu agak berbeda. iya iya. Tambah Karena lagi ada ya ya gimana? gimana Bang? Jadi pada saat ada tulisan nih, ada menggunakan titik. Hmm, Jadi tulisan menggunakan titik. Jadi beda pelapasannya yang tidak menggunakan titik, beda pelapasannya yang ada titik satu, beda pelapasannya seperti itu. Jadi mungkin tingkat kesulitan bahasa Hungari dengan bahasa Inggris lebih sulit berbahasa Hungari. Makanya 11 bulan di sini cuman seperti itu. ya masih masih perlu waktu untuk belajar. Nah, tambahkan Anda baru pertama eh, mengenal bahasa Hongari ini ya setelah di sini. Kalau bahasa Inggris kan dari sekolah sudah belajar bahasa Inggris. Walaupun secara komunikasinya ya pas di sini itu langsung ngomong sama orang yang berbeda negara, bangsa begitu ya. Betul, 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 Bang. Nah, jadi ini bagaimana eh, Nanda menilai adanya program magang ini? Kalau dari saya pribadi, Bang, dengan adanya program magang Mas Ija Berdaya ini sangat bagus, Bang. Terutama untuk kalangan muda, Bang. Untuk Hmm, adik-adik yang masih kuliah. Ini satu program yang sangat bagus, Bang. Karena program ini, Bang, ada di beberapa negara, Bang. Bukan hanya di Hungari. Yang pertama ya, ada di negara Hungari, khususnya, Hungari. Dan itu banyak perusahaan di sini bang, banyak perusahaan-perusahaan besar seperti yang di tempat saya magang ini, hmm, Continental, dan ada beberapa perusahaan besar lainnya. Kemudian selain Hungari, ada juga yang di Romania bang, Romania, Ceko,
Meksiko, Slovakia, dan baru-baru ini Bang, Persija Berdaya sedang eh, mengeratkan hubungan dengan negara Jerman. Seperti itu. Ya, dan ini peserta magang tadi, ini semua dari Politeknik Lukmawi atau dari Tidak Bang, beragam kampus di Indonesia. dari Sabang sampai Maroke. Dari Artinya ini Sabang sampai nasional. Maroke. Jadi Nasional magang Bang. ini dibuka secara nasional, mereka kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia. Benar, benar, benar Bang. Salah satunya Politeknik Seperti itu. Lukmawi, ya. Dan ini untuk tahunnya Nanda, berapa orang dari Politeknik Lukmawi yang ikut magang ini? Di perusahaan saya sekitar 7 Bang, 7 orang. 7 orang. Dari satu kampus, berbeda Dari satu kampusnya. kampus. Dari satu kampus Dari Bang, dari Politeknik Negeri Lukmawi ya 45 6 7 7 orang Bang, 7 orang 7. berada berada di satu perusahaan yang sama. Ya, di perusahaan lain masih ada dari Politeknik Lukmawi. Kalau untuk keseluruhan Bang, Ya, keseluruhan yang memperoleh magang ini 20 20-an, 20 orang Bang. Dari berbagai perusahaan di Hungari Bang. oke, baik. Dan ini setelah 11 bulan di sini, bagaimana Nanda melihat Hongaria? Nah, terutama dari sisi industrinya dan apalagi setelah magang di Continental Automotive Budapest ini. Oke Bang. Jadi mungkin kita sudah tahu juga ya Bang, bahwa Eropa kita tidak bisa mungkiri bahwa negara ini memang industrinya betul-betul bagus Bang. Industri yang mulai bagus, teknologi yang canggih. Nah, cuma di sini ingin saya ambil Bang, tingkat kedisiplinan orang Bang. Kalau di sini saya melihat di perusahaan saya, di perusahaan di tempat saya magang di Continental itu tingkat kedisiplinan sangat tinggi Bang. Jadi di sana kami kerja 12 jam ini Bang. Kerja 12 jam, jadi masuk jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Nah, jadi di jam 6 itu orang sudah berkumpul. Sudah berkumpul karena orang sini sangat menjunjung menjunjung tinggi kedisiplinan. Malah kita yang tidak disiplin jadi nggak enak gitu. Dengan adanya Hmm, peraturan seperti itu, orang-orang Indo ya terbawa kedisiplinannya seperti orang-orang Magyar. ya, terus apalagi selain disiplin? Disiplin, ramah, ramah Bang, ramah. Kemudian ya sekilas itu saja sih yang nampak gitu Bang. Oke. Jadi untuk industrinya cukup maju dan disiplin tadi ya, waktu dan dari kerjanya juga ya ramah, juga ramah. Pekerja keras seperti itu Bang Ais. Ada nggak yang sara-sara di sini Nanda? Ini kan dari Indonesia Muslim begitu. Ada nggak perlakuan yang tidak mengenakan selama di sini? Hmm, rasis gitu ya Bang. Ada ya rasis ya? Kalau rasis, rasis secara nyata mungkin tidak ada Bang. Ya Hmm, pada saat kami jalan, pas kami menunaikan sholat Jumat, itu mungkin tidak ada, secara nyata tidak ada ya. yang kami rasakan. Tidak ada. Karena saya lihat di sini Bang, di Hungari, gimana ya, tingkat kepedulian orang terhadap kita itu tidak ada Bang. Maksudnya kamu, saya. Jadi Oke. kalau kita lewat menggunakan peci, menggunakan sarung, ya udah itu biasa aja bagi orang yang melihat. Paling melihat sebentar, ya udah habis itu Hmm. makan lagi.
Tapi untuk masjid ada, Masjid di Budapest ada dua. Yang saya tahu ada dua, Bang. ya, Dan yang ada sholat Jumat ada dua, yaitu Budapest Mosque. Itu memang terletak di pusat kota. Dan ada Masjid Al-Huda. ya. Secara populasi Muslim berapa? Gambarannya, gambarannya. Kalau dipersenkan, Bang. Ya, Kalau dipersenkan, mayoritas kan Katolik tadi. ya, mayoritas Katolik sekitar tiga mungkin atau lima, Bang. Oke. Ya, artinya Atau bisa lumayan jadi, juga ya. ya, tiga, mungkin tiga per, Bang. Atau bisa jadi di bawahnya. Karena ada beberapa tempat yang, cuma di beberapa tempat yang kita lihat perempuan menggunakan kerudung, menggunakan jilbab. Hmm. Dan itu juga mungkin dari ya imigran, katakanlah legal imigran dari negara luar Ya, begitu ya. Yang posisinya magang, entah misalnya studi dapat beasiswa begitu ya. betul, 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 Bang. Oke, baik. Tadi kuliahnya di Politeknik Luxmawe, Betul, betul, Bang. jurusan teknologi listrik ya. Ini diploma, Iya. Diploma tiga, Bang. di diploma. Eh sekolahnya dari Luxmawe juga, Nanda. Sekolah SMA, Bang. Ya, SMA, SMP, SD. Kalau untuk sekolah, saya di Banda Meriah, Bang. Oh, Bener Meriah. Nah, jadi sekolah Banda Meriah, kuliah saja yang di Banda Meriah, kuliahnya saja yang di Losmawe. Ya, di Bener Meriah Nah, SD-nya SD di mana sampai SMA? SD di SD Negeri Negeri Blangara, Bang, di Kecamatan Kuncur Magayo. Ya. Kemudian selanjutnya ke SMP Negeri 3 Pincur Magayo. Mhm. Dan melanjutkan ke sekolah menengah atas, SMA Negeri 3 Timanggajah. Ya, Nah, oke. SMA dulu jurusan IPA. IPA. Dulu saya mengambil jurusan IPA, Bang. Ya, dulu pas sekolah itu aktif nggak Nanda? Berorganisasi, ikut lomba misalnya. Kalau untuk sekolah, Bang, dari SMP ya, Bang. Karena dari Ya, SD, di SD saya tidak mengambil kegiatan apa-apa karena memang tidak ada kegiatannya seperti itu untuk SMP. ya, Tapi kalau untuk SMP saya aktif di OSIS, Bang. ya, Nah, waktu itu 2015, 2015 itu alhamdulillah sempat menjadi wakil ketua OSIS di SMP. ya, Kemudian ikut pramuka, itu organisasi yang saya ikuti selama SMP. Kemudian pada saat SMA itu saya mengambil OSIS juga, pramuka, paskibra, English Club, dan Rohis, Primus. Waktu itu namanya Primus, Bang, Primusola. Jadi saya ya. mengambil, Keren ya namanya, Primus. Jadi ini agak berbau-berbau artis begitu. Ternyata pria musola. Iya, iya. Terus? ya seperti itu, Bang. Jadi kegiatan saya di sekolah waktu itu, selain belajar ya lebih aktif di pramuka sih, Bang. Saya Ya, di pramuka memang istilahnya besar-besar di pramuka, besar di organisasi pramuka dari SMP. Sekarang kalau untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di mana Maria, alhamdulillah masih ada lancar. ya. Dan mungkin itu Ini, salah satu yang saya rindukan. ya. Apalagi sudah jauh ya, rindu kampung halaman, keluarga, bisa keep in touch dengan teman-teman. Dan tadi kan organisasi lumayan banyak ya. Selain ya tentu rutinitas belajar. Ini nggak mengganggu kegiatan belajar dan secara ranking ini bagaimana waktu itu? Kalau untuk mengganggu, sudah pasti terganggu, Bang. Karena kadang Ya, pada saat guru lagi menerangkan, kita harus sibuk dengan kegiatan, kan seperti itu, Bang. ya, Cuman ya, karena kita anak organisasi, mungkin Bang Yus juga tahu,
guru tuh ada dispensasi untuk anak yang berorganisasi. Iya, iya. Mungkin pada saat pengumpulan PR, kawan-kawan yang lain harus kumpul besok. Nah, untuk ada yang berkegiatan bisa dikumpul lusa atau 2 hari setelahnya. Gitu. Nah, untuk ranking, Bang, eh nggak nggak juara satu juga. Kemarin alhamdulillah dapat juara juara 5 seperti itu, juara 4, juara 5, juara 6 seperti itu. Ya, ya masih di top 6 ya. Iya, tahu. Ini kan Alhamdulillah. ini kan luar biasa dan di saat yang bersamaan aktif di banyak kegiatan di luar kelas dan bisa membagi waktu yang tentu kan banyak positifnya ya, berorganisasi, kemudian terlibat di berbagai kegiatan yang dari sekolah itu sudah mengasah public speaking begitu ya, bagaimana membangun network, termasuk memanage sebuah kegiatan begitu yang tentu tidak semua teman Anda dapat pengalaman itu gitu. Yang tentu berpengaruh dan ada manfaatnya ya sampai Nanda sekarang begitu ya. Betul, Tidak betul, tidak betul. canggung berkomunikasi, kemudian dalam bergaul juga begitu. Nah, waktu pas sekolah tadi kan jurusan IPA. IPA ya, Benar, IPA. Bang. Dan masuk ke Politeknik waktu itu bagaimana? Tes, Eh, tes jadi, nasional atau pengiriman? jadi Bang, eh, ceritanya bisa sampai ke Politeknik itu agak panjang, Bang. Ya, Karena saya gimana? setelah tamat, saya setelah Aha. tamat nggak langsung mendaftar ke kampus. Saya 2017 tamat SMA, di 2019-nya saya baru bisa masuk ke Politeknik, Bang. Nah, jadi agak Kenapa telat 2 tahun, Bang. kenapa sampai 2 tahun nggak nyambung? Nah, jadi setelah tamat SMA, itu saya mendaftar polisi dulu, Bang. Tes Bintara Polri di Aha. 2017. Eh, dan ternyata belum rezeki. Ya, 2017, 2018 itu saya tes Bintara TNI, Bintara TNI. 2019 juga tes Bintara TNI dan tiga-tiganya gagal, Bang. Dan ternyata lulusnya di Politeknik. iya. Dengan kata lain, ini TNI Polri ini bukan yang terbaik. Dan kalaulah lulus waktu itu, ini nggak ada cerita Hongaria dan kita nggak ada podcast malam ini. Benar, 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 Bang. Jadi, Bang, Iya, iya. jadi Bang, saya ingat pada saat tes 2019, saat tes TNI di Sabang waktu itu, Bang, di Sabang, di Ya, Makular. Pada saat pengumuman tidak lulus, kan saya pulang nih, Bang. ya. Saya pulang dari Balohan ke Ulele. Itu 2019 itu saya berpikir, Bang. Saya pada saat sudah di kapal, bukan di, bukan di tempat duduk yang sudah disediakan untuk penumpang, enggak, Bang. Saya turun di lantai paling bawah, di parkiran motor. Nah, di situ saya berpikir, Bang, posisi keadaannya dalam keadaan puasa. Waktu itu Ramadan. Jadi saya berpikir, saya sudah telah 2 tahun. Sudah telah 2 tahun, saya menjadi apa? Yang terpikir dalam benak saya waktu itu, perjalanan Balohan ke Ulele, itu saya mau jadi apa? Karena semester, kawan-kawan sudah semester 4, gitu ya, Bang. Terus ada yang sudah jadi TNI, ada yang sudah jadi polisi. Nah, saya belum belum jadi apa-apa. Setelah tertinggal 2 tahun, saya menjadi apa? Sampai di rumah, orang tua tersenyum. Nggak apa-apa. Mama waktu itu, Bang, ya. Mama ngomong, udah nggak apa-apa. Tahun depan kita coba lagi. Waktu itu saya ingat sekali, Mama ngasih, mohon maaf, Mama masak makanan, Bang. Masak makanan kesukaan saya itu sambal udang. Tuh sambil makan tuh saya bilang sama orang tua itu, aduh, Mak, saya udah tinggal 2 tahun nih, Mak, sama kawan saya. Saya mau jadi apa ya? Ya, sebagai orang tua mungkin menyemangati anaknya, ya, Bang. Udah nggak apa-apa. Nanti kita
kita coba lagi tahun depan. Kalau ada peluang lain nanti kita coba. Nah, secara bersamaan Bang, saya scroll websitenya Politeknik. Ternyata masih buka jalur pendaftaran masuk di Politeknik. Waktu itu jalur mandiri. Karena sudah 2 tahun menganggur, kita nggak bisa lagi ngambil yang undangan. Jadi harus mandiri. Selang seminggu, saya mendaftar, kemudian ikut ujian, dinyatakan lulus. Nah, seperti itu Bang Yus. Ya, 2019, baru sebelum lulus di Politeknik. ya. Ini kenapa sampai memilih Politeknik Luxmawi? Apa memang sudah ada tidak ada pilihan lain ini daripada di kampung dan tadi kecewa juga karena 2 tahun tes TNI Polri ini bagaimana ini? Yang pertama memang saya suka dengan yang namanya jurusan teknik Bang. Oke. Dan tadi Nah, basicnya jadi IPA ya. Pas ya, SMA IPA. IPA. Ya. Ya, jadi pas IPA sebelum tes polisi saya sempat bimbang Bang. Saya mau tes teknik atau tes polisi. Nah, ternyata saya lebih memilih ke polisi. Hmm. Itu di 2017. Nah, di 2019 kebetulan kampus-kampusnya sudah tutup itu Bang. Pendaftaran kampus-kampusnya sudah tutup. Karena di bulan berapa ya Bang? Saya lupa bulannya. Yang jelas kampus lain sudah banyak yang tutup seperti Unsiyah, minimal. Nah, tinggal Politeknik sendiri yang masih menerima mahasiswa baru, calon mahasiswa baru. Ya, saya mendaftar dengan 2 jurusan. Waktu itu jurusan pilihan pertama saya itu migas Bang, minyak dan gas. Pilihan kedua saya teknologi listrik. Dan Ya, ternyata saya lulus di teknologi listrik. teknologi listrik. Seperti Iya, iya. Iya. Dan tadi alasan memilih Politeknik Negeri Luxmawi? Eh, Sebelumnya saya ada kenal Bang beberapa abang-abang lighting yang kuliah di Politeknik sama yang kuliah di Unima di universitas lain. Dia sharing kepada saya bahwa di Politeknik itu lebih banyak praktek daripada teori. Nah, di sini teknik kan yang dititik beratkan kan harus pada prakteknya, Bang. Karena Politeknik juga pendidikan vokasi, intinya 60% praktek, 40% teori. Nah, jadi dengan adanya banyak praktek, otomatis tingkat kemahiran kita tuh lebih tinggi, lebih besar daripada kawan-kawan yang di akademik seperti universitas. Ya. Iya. Waktu itu apa tidak ada alternatif kampus lain yang dicoba? Kalau alternatif tidak ada, Bang. Hanya Politeknik. Jika Yang seandainya nih, Politeknik, tidak lulus? seandainya tidak lulus, ya udah berarti 3 tahun menganggurnya. Oke. Dan ini Politeknik Luxmawi ke Bener Meriah kan dekat ya. Iya, iya, Bang. Apa itu juga jadi pertimbangan? Jadi lebih dekat ke kampung, tidak di luar Aceh gitu. Nah, itu juga masuk ke dalam pertimbangan, Bang. Karena cuma 2 jam ya, Bang, dari rumah saya ke Politeknik sendiri, Ya, ini naik motor juga bisa ya. naik motor. Karena dulu, Bang, keseringan ya. Keseringan tiap minggu tuh saya pulang, Bang. Hmm. Tiap minggu saya pulang ke... Ini nggak apa-apa nih cerita ya, Bang. Iya, iya, iya. Terus? Nah, jadi kadang jadwal kuliah cuma sampai hari Kamis, Bang. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu libur. Nah, jika sudah seperti itu kejadiannya, saya Kamis sore, saya sudah pulang. Kamis sore sudah pulang, jadi Jumat, Sabtu, Minggu, saya di rumah. Ya kegiatannya ya berkebun, Bang. Karena saya berpikir, kalau saya tidak pulang, nih, lebih banyak uang habis di kos daripada saya pulang. Karena kalau saya pulang, cuma menghabiskan uang uang bahan bakar, uang minyak. Nah, kalau saya tinggal di kos, ya jajannya lah, kemudian keluar dengan kawan-kawan mungkin kan nggak mungkin nih bang 3 hari di kos nggak keluar nggak nggak pergian seperti itu jadi 3 hari itu saya manfaatkan untuk ya di kebun menanam cabai membantu abang merawat kebun seperti itu jadi minggu sore saya balik lagi ke
Semawe. Jadi Ya, istilahnya PP gitu loh. ya. Dan ini bawa sepeda motor ya. Iya, bawa sepeda motor. Jadi 4 hari di kampus, 3 hari di kampung untuk membantu Iya, orang tua ya berkebun. Dan ini orang tua pekerjaannya petani, orang tua petani bang. dua-dua. Kalau untuk orang tua, ayah sudah almarhum bang. Ayah sudah almarhum sejak 2010 bang. Sejak Ya, 2010, saya naik kelas 6 SD dan sekarang ibu, mama. ya. Jadi mama single parent ya, Iya, sebagai betul. ibu saat bersamaan juga berperan sebagai bapak begitu. Dan ini single parent membesarkan Nanda ya bersaudara. Bersaudara berapa orang? Saya tiga bang, saya dua dari tiga bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Iya. Dan ini kuliah semua apa sudah selesai? Udah ada yang kerja? Abang tidak kuliah dan sudah menikah juga bang. Saya yang kedua, saya yang kuliah dan adanya itu masih SMA, masih duduk di bangku kelas 2 SMA. SMA-nya di SMA 3 Timang Gajah juga. Di SMA 1 Timang Gajah. SMA 1 ya. Oke, dan Timang dan Gajah. ibu tadi ya selain ibu rumah tangga ya single parent, ini petani ya. Petani, bang, petani bang. Ya, petani bersawah, berkebun, nanam kopi. Berkebun, nanam kopi, kopi, cabai, ya seperti itu bang. Bang. Oke, jadi kopi dan horti ya, yaitu cabai ya. Ya. Dan ini bagaimana? Ya mendukung pastinya mendukung. Dan ini kan ibu luar biasa, single parent, membesarkan, menyekolahkan dan menguliahkan anaknya. Apalagi dengan sendiri ini kan bukan kerjaan yang ringan. Ini luar biasa. Bagaimana ini Nanda melihat sosok ibu ini di mata Nanda? Kalau bang tanya bagaimana sosok ibu, itu segalanya bang. Mulai motivasi untuk anak-anaknya. Karena ibu selalu berpesan, jadilah orang yang berguna. Gitu. Jadilah orang yang besar satu saat nanti dengan segala keterbatasan kita. Karena Bang Yus, saya berasal dari keluarga yang ekonomi ke bawah, Bang. Ekonomi menengah ke Hmm, bawah. Jadi seperti kuliah, alasan saya kuliah, PP ini 4 hari di Terus Mami, 3 hari di rumah. Itu salah satunya karena kendala ekonomi. Nah, jadi ibu ini memang sangat berperan penting dalam kehidupan saya. Terutamanya dalam semangat. Dalam hal, dalam keadaan apapun, ibu selalu berpesan, tetap semangat. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Mulai dari dia menyekolahkan, seperti itu ya bang, sendiri, seorang diri, tanpa bantuan seorang ayah. Sampai sekarang, ibu tidak berubah. Motivasi itu, nasihat itu, selalu ada. Selalu mengalir untuk kami anak-anaknya. Walaupun sudah jauh seperti ini. Ditambah sekarang posisinya ibu sedang sakit bang. Posisi ibu sedang sakit. Ya sudah jalan 5 tahun mungkin bang. Sudah 5 tahun. Jadi abang, abang juga tidak kalah berperan penting dalam kehidupan saya. Kedua sosok itu luar biasa dalam dalam kehidupan saya. ya, ibu ini umurnya sudah berapa tahun? 50, 50-an bang. 50-an. Dan sakit-sakit apa? Sakit kalau secara medis penyempitan saraf pinggang, Hmm, penyempitan saraf pinggang secara medis. Dan sudah dibawa bang berobat. Ya, ada perubahan cuman seperti itu.
Ya, oke, baik. Dan tadi ini inspiratif sekali ya, Nanda. Jadi kuliah, mengusahakan tetap balik, membantu ibu, mama, ya, untuk ya meringankan pekerjaan beliau, beban, dan ya secara ekonomi juga bagaimana membantu orang tua, begitu ya. Dan balik lagi ke kampus. Jadi ini di kampus, ya selain tadi 4 hari di kampus, 3 hari balik. Jadi selama di kampus itu apalagi kegiatan selain perkuliahan? Apakah ikut berorganisasi juga, ada lomba yang diikuti, bisa disampaikan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini. Untuk lom, untuk organisasi ya Bang. Organisasi saya aktif di 3 organisasi Bang. Hanya 3 ya Bang. Hmm, Eh ada HPM, ada Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada iClub, Improving English Club. Dan ada paguyuban nih Bang. Paguyuban dari Gayo sendiri. Itu ada Perhimpunan Mahasiswa Asal Tanah Gayo. hmm. Nah, jadi selama perkuliahan, kalian belajar, saya ada mengikuti organisasi tersebut. Sebagai apa di sana? Kalau di Pematang, Bang, alhamdulillah saya bertindak sebagai ketua umum, Bang, di Perhimpunan Mahasiswa Satano Gayo. Sebagai ketua umum. Di English Club, saya bertindak sebagai sekretaris umum. Dan di Badan Eksekutif Mahasiswa, waktu itu saya staf anggota, anggota dari divisi. Ya, ini English Club ini untuk semua mahasiswa Politeknik Luxmau ya? Atau terbatas? Benar, benar-benar, Bang. Jadi, eh BEM dan Badan Eksekutif Mahasiswa dan English Club, ini khusus untuk yang di Politeknik saja, Bang. Sedangkan di Pematang, Perhimpunan Mahasiswa Angkatan Gayo, ini mencakup Luxembourg dan Aceh Utara. Ya, jadi ini banyak mahasiswa dari Tanah Gayo di Aceh Utara Luxmau saat itu. Sangat banyak, Bang. Kurang lebih ada 180 anggota, Bang. 180. 180 anggota. 180 180 anggota. di angkatan Anda atau secara keseluruhan? Ya, secara keseluruhan, secara keseluruhan, secara Oke. keseluruhan. Kalau misalnya perantau dari Gayo ini di Aceh Utara, Luxmawenya, orang tuanya maksudnya? Gimana, Bang? Kalau Mohon untuk maaf. orang tuanya, banyak. Maksudnya yang sudah berkeluarga, menetap di sana, Oh, di samping mahasiswa. oh, ada juga, Bang. Ada juga namanya orang itu organisasi namanya Kumaga, Kumpulan Hmm, Masyarakat Gayo. ya. Dan itu banyak. Oh, itu dan itu juga juga lumayan banyak, Bang. Cuman tidak sebanyak mahasiswa ya, Bang. Ya, ya. Dan ini kemungkinan mahasiswanya akan terus bertambah dari tahun ke tahun ya. Selain Politeknik Negeri Loksmawi, apalagi kampus di Loksmawi yang memang ini negeri dan banyak dari tempat Nanda kuliah di sana. Kalau kampus ada banyak, Bang. Seperti Ya, Politeknik, oke. Yayan Lukmawe, ya ya Mhm. kan? Kemudian ada Poltekkes, Poltekkes, kemudian ada Bumi Persada. Iya, ada 4 kampus, Bang. Sekarang 4 ini. kampus ya. Negeri berarti berapa? 4 kampus. 3. Negeri 3. Waduh, kalau saya kurang tahu juga ya, Bang. Kalau kampusnya ada 4, Ya, 5 dengan Uniki. Uniki Universitas oke. Kebangsaan Islam. Ya, artinya ini 5 untuk ukuran kabupaten kota ini kan banyak ya. Apalagi Iya. negerinya juga lumayan dan ini jadi alternatif kuliah termasuk tadi teman-teman dari daerah Nanda. Dan ini balik kita ke cerita magang di Budapest ini. Ini sampai kapan ini programnya Nanda? Program untuk perusahaan saya, Bang, Ya, 2 tahun, Bang. 2 tahun. Jadi, sisa setahun lagi saya di sini.
Ya, berarti sampai Desember tahun depan. Saya, kalau lihat kontrak, saya di sini sampai November 2024. Bang. November 2020. 2024, benar. Oke, November 2024 dan setelah itu balik ke Indonesia, Ya, ke Aceh ya. ya. Tapi Bang, eh, masih kabar. Jadi setelah 2 tahun ini, setiap karyawan itu ada ditawari Bang, apakah mau sambung kontrak atau mau stop seperti itu. Nah, Hmm, untuk pilihan tersebut, saya masih bimbang apakah melanjutkan atau kembali. Itu nantilah ya, yang terpenting bagaimana jalani dulu ya. Jalan dulu panas magang dulu. ini. Tentu banyak pengalaman seperti yang sudah disampaikan. Dan untuk plan ke depannya di samping lanjut atau tidak, apakah ada apa lagi nih plan? Apakah studi atau seperti apa? Kalau untuk plan Bang, saya memang plannya pengen kerja di perusahaan-perusahaan seperti PLN, seperti Pertamina, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin setelah dari sini Bang, saya mencoba apply ke perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan BUMN yang tentunya di Indonesia. Itu plan saya. Jadi saya jadikan pengalaman saya 2 tahun ini menjadi eh, untuk saya bekerja di next company nanti. Oke, dan ini kan jadi nilai tambah ya, apalagi dengan pengalaman di luar negeri, ya insya Allah nanti jadi pemudah untuk apply ke BUMN ya. Oke, baik Nanda, ini luar biasa podcast kita. Dan sebelum ditutup, sebagai closing, ada yang mau Nanda sampaikan ke anak-anak muda Indonesia dan secara khusus tadi ke keluarga, mama, abang, dan adik? Ya, silakan. Jadi Bang Yus, eh, pesan saya kepada anak muda Indonesia, khususnya Aceh, buat suatu komunitas yang menggerakkan Anda menjadi lebih baik lagi, Bang. Jadi, jika kita berada dalam komunitas atau kelompok yang baik, maka cara berpikir kita, perilaku kita, itu semua akan berubah. Seperti yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu di kampung, itu membuat kelompok bahasa. Jadi saya mengikuti les. Saya dulu ada yang mengikuti les, Bang, les bahasa Inggris di LKP Nuara Learning Center waktu itu. Jadi, dengan cikal bakal les tersebut, menjadikan saya seperti ini. Nah, itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, bahwa kelompok kelompok yang baik, kelompok kecil itu akan berpengaruh kepada Anda 5 atau 6 tahun ke depan. Jadi selalu berada pada kelompok tersebut. Jangan mengasingkan diri. Seperti itu. Dan terus bergerak, terus apply. Apa saja yang ada dalam diri kita, seperti bakat kita nih. Jangan takut gagal, coba. Coba, 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 dan coba. Oke, baik. Secara khusus buat mama, abang, adik, Untuk abang, dan untuk saya, Bang, untuk keluarga, terima kasih karena telah menjadi saya pribadi. Dan saya tidak bisa membalas, saya tidak bisa membalas apa yang mereka berikan kepada saya. Hanya doa yang bisa saya panjatkan. Semoga diberikan kesehatan, selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Tuhan, dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ya, amin. Jadi ini terima kasih Nanda, sangat menginspirasi sekali obrolan kita di podcast kali ini. Mudah-mudahan magangnya lancar dan yang terpenting sehat walafiat sampai selesai nanti November 2024 dan balik ke Indonesia.
Dan apa yang menjadi cita-cita Nanda tadi bisa apply ke BUMN ini juga nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat mama tadi yang lagi sakit ini juga kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, Ya, amin, amin. amin ya rabbal alamin. Baik, Nanda, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan sudah berkenan berbagi cerita walaupun ini di tengah waktu istirahat yang insya Allah mudah-mudahan ini menginspirasi penonton podcast kita, terutama anak-anak Indonesia yang punya cita-cita yang sama, bagaimana bisa magang ke luar negeri, paling tidak ini membukakan jalan, gitu. Begitu harapannya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, Nanda. Waalaikumsalam Bang Yus.